bersyukur pada pagi hari ini Tuhan menolong kita, menyeberangkan kita lewat hujan semalam-malaman hingga pagi, dan ternyata Bapak Ibu bisa berkemenangan, ya. Kehadiran Bapak Ibu adalah satu kemenangan. Amin. Dengan hadirnya Bapak Ibu di sini, saudara telah mengeksekusi sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan di hari yang mendatang akan banyak tantangan, bukan hanya hujan, namun Tuhan meminta sejauh mana komitmen kita, ya. Sejauh mana kita berani menerobos semua tantangan-tantangan di hari. Dan bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh anugerah Tuhan saja. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya pun di sini perlu pergumulan. Jadi bukan hanya Bapak Ibu bergumul datang, saya juga bergumul untuk berdiri. Nah, mari kita lihat Alkitab kita dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota kami, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Haleluya. Dalam bagian ini kita sudah bahas minggu kemarin bahwa kita harus menyerahkan semua rencana kita kepada kehendak Tuhan. Tapi ada bagian lain yang perlu kita renungkan dari ayat ini, ya. Ada di situ tulisan warna kuning. Ini sangat menarik bagi saya. Setelah saya sampaikan firman Tuhan kemarin, saya baca lagi. Wah, ini sebuah pertanyaan yang butuh jawaban, di mana setiap individu, setiap pribadi harus menjawabnya. Saudara-saudara, dikatakan di sini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apakah arti hidupmu? Hidupmu. Nah, jadi saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan seluruh manusia, baik itu filsuf, baik itu agama. Jadi agama mencoba menjawab pertanyaan ini. Apa arti hidupmu? Apa arti hidupku? Apa arti hidupmu? Artinya apa maknamu hidup di dunia ini? Apa manfaatmu hidup di dunia ini? Apa arti hidupmu? Karena manusia itu seringkali punya banyak cita-cita, banyak rencana. Dia menghabiskan semua waktunya untuk mencapai apa yang dia mau. Namun pertanyaan ini dicoba dijawab oleh filsuf yang bernama
Immanuel Kant. Filsuf ini ahli filsafat ya. Jadi filsafat ini seringkali disebut induk segala ilmu, mother of science, atau prince of science. Jadi kalau ditanya apa induk segala ilmu, kalau ditanya bagian yang jurusan IPA, kalau dulu di sekolah itu ada 3 jurusan kanak SMA, IPA, biologi, IPS. Nah, jadi kalau jurusan IPA, wah itu adalah induk segala ilmu. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Nomor 2 terbaik adalah jurusan biologi. Nah, itu pertengahan. Menurut manusia, menurut keilmuan di zaman kami. Kalau IPS itu adalah sisa-sisa. Nah, itu sisa-sisa. Jadi biasanya kelas IPS ini lebih banyak daripada IPA. IPA itu hanya 1 kelas. Di zaman kami 1 atau 2. Biologi itu 2 kelas. IPS itu 5 kelas. Jadi IPS itu tergolong orang-orang yang di bawah rata-rata. Jadi mereka mengatakan bahwa induk segala ilmu IPA. Karena di sana dipelajari banyak hal. Ya. Tapi orang biologi bilang bahwa induk segala ilmu biologi. Tapi IPS dengan tidak bersitegang leher, dia berkata IPS-nya. Karena yang dipelajari IPS apa? Antropologi, sosiologi, hukum, filsafat dan lain sebagainya. Kalau di biologi makhluk hidup, IPA, kimia, matematika, pokoknya eksakta. Kalau IPS ini orang-orang yang lemah pikirannya. Padahal ilmu itu sejajar semua, ya. Baik olahraga, baik kesenian. Kalau zaman dulu olahraga itu dianggap mana bisa makan dari situ. Dianggap kalau duduk punya job dia di kantor, nah itu baru kerja. Kalau enggak, kalau hanya nyanyi-nyanyinya itu seni, apa itu? Enggak keren. Itu bukan sebuah profesi, itu bukan sebuah lapangan pekerjaan. Apalagi olahraga. Padahal semua sama, ya. Semua sama. Hanya setiap orang kan beda jurusan. Nah, mereka mengatakan bahwa apa ilmu yang mereka geluti itu, ilmu adalah ilmu segala ilmu. Sebenarnya saudara-saudara, induk segala ilmu itu adalah belajar Alkitab. Belajar Alkitab. Kenapa? Karena Kejadian 1 ayat 1 alasannya adalah bukan karena kita sering belajar Alkitab. Jadi pengajaran Alkitab itu induk segala ilmu sebenarnya. Oh, karena kalian kan pendeta, karena kalian kan Kristen, karena kalian kan belajar Alkitab. Bukan. Karena Kejadian 1 ayat 1 apa yang dikatakan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang dipelajari oleh manusia apa? Ciptaan langit dan bumi. Yang kita pelajari siapa? Allah sang pencipta. Jadi mana lebih tinggi? Yang mempelajari Allah. Amin. Mereka hanya mempelajari apa? Langit. Ilmu langit apa? Astronomi. Apa lagi? Apa ilmu-ilmu langit ini? Banyak ya. Nah, ilmu bumi apa? Banyak sekali ya. Manusia saja, ilmu otak saja, jantung, saraf, kulit, rambut. Untuk menghasilkan sampo saja beraneka jenis. Itu profesor-profesor itu. Jadi banyak orang yang makan hanya masalah rambut. Banyak orang yang dapat gelar hanya masalah rambut. Coba sunsilk, apa lagi?
Clear. Banyak sekali di Indonesia saja, banyak apalagi di luar negeri. Belum terhitung Oriflame. Dalam apa tulang-tulang itu masih dalam tubuh kita saja. Belum hewan. Belum daun. Jadi dalam daun itu apa juga itu? Luar biasa ya. Belum kucing, belum semut, belum kutu. Untuk mempelajari singa saja orang banyak profesor. Karena dari lahir singa sampai matinya diikuti terus di hutan itu, direkam, diikuti. Begini yang cara hidup singa itu dari lahir sampai mati. Nah, banyak profesor hanya gara-gara seekor hewan, sejenis hewan. Belum lagi di laut, ikan paus, belum lagi cumi-cumi, belum lagi ilmu bumi, tanah, geologi, belum lagi tentang senjata-senjata, internet dan lain sebagainya. Jadi mereka mempelajari apa yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka mempelajari apa yang terlihat. Kita mempelajari apa yang tidak terlihat. Kalau kita nggak lulus di yang tidak terlihat ini, yang pelajaran yang terlihat saja tidak lulus. Bagaimana dengan yang tidak terlihat? Makanya mempelajari yang tidak terlihat rawan sesat. Rawan sesat. Makanya butuh apa? Roh Kudus. Amin. Jadi Allah itu tidak kelihatan, tapi kita sedang mempelajari yang tidak kelihatan. Jadi berbanggalah, hiduplah diri saudara. Kalau misalnya di bumi ini nilai rapor kita diimbangi oleh orang, bersyukurlah mereka belajar yang kelihatan, aku belajar yang tidak kelihatan. Mana lebih hebat? Makin lebih hebat. Belajar yang tidak kelihatan. Nah, Allah pun dasar. Nah, kalau orang ateis bilang mana Allah itu? Ada, nggak kau tahu, nggak rupanya. Aku tahu, aku percaya, aku lihat dengan iman. Aku kok nggak lihat kata ateis. Makin dia bisa lihat. Lebih hebat. Nah, itulah tentang itu. Jadi filsuf ini berkata, saudara-saudara, seorang filsuf Konfusius dari Tiongkok berkata bahwa arti kehidupan itu adalah kalau kita mencapai kebijaksanaan. Jadi kalau kita bijaksana, udah, itulah arti hidup itu. Kalau orang tidak bijaksana, orang bodoh, berarti dia nggak memiliki arti hidup. Jadi dia juga melanjutkan kalau dia punya moral, dia punya arti hidup. Kalau nggak punya moral, dia nggak punya arti hidup. Itu menurut Konfusius dari Tiongkok. Nah, kita lihat satu lagi seorang filsuf, Aristoteles berkata, yaitu filsuf Yunani kuno. Dia berkata bahwa arti hidup itu adalah apabila seseorang mencapai potensi individu. Jadi kalau dia mengeluarkan semua potensinya maksimal, makanya ada seminar-seminar hidup yang maksimal. Hidup yang maksimal. Jadi kalau keluar semua potensinya, kemampuannya, maka dia sudah menemukan arti hidup. Itu dari sisi filsuf. Bagaimana dari sisi agama? Kalau dari sisi agama, Bapak Ibu, Hindu berkata bahwa arti hidup itu adalah apabila seseorang mencapai kesadaran
kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dia terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Karena menurut keyakinan mereka, kalau manusia mati, dia lahir kembali. Lahir kembalinya jadi apa? Jadi kucing. Kemudian kucing ini mati, dia lahir kembali jadi monyet. Itulah siklus. Itulah lahir kembali menurut mereka. Beda dengan lahir kembali menurut kita. Ya, itu lahir kembali. Jadi jangan itu bunuh tikus itu. Mana tahu itu bapak dulu itu. Karena ada lahir kembali untuk ekonomi. Kemudian itu jangan pakai monyet, jangan kemarin mata. Mana tahu itu aku dulu itu. Monyet ini pun mati lalu lahir kembali dalam bentuk yang lain. Nah, jadi arti hidup itu menurut dia adalah kalau berhenti siklus mati ini, dia sudah mencapai puncak spiritual yang tinggi. Nah, berarti dia sudah mencapai arti hidup. Itulah menurut ini. Jadi kalau sudah berhenti siklus ini, gak ada berganti-ganti lagi, lahir kembali, lahir kembali, lahir kembali. Kalau sudah berhenti, sudah mencapai arti hidup. Nah, itulah menurut mereka. Sementara Buddha, saudara-saudara, apabila seseorang mencapai pencerahan nirwana, ya, pencerahan hidup yang kualitas hidup yang paling tinggi, artinya dia harus melawan keduniawian, dia bebas dari dunia, dia bertapa, lalu dia mencapai puncak kehidupan, pencerahan yang lebih tinggi, maka dia sudah memiliki arti. Nah, paham ini ada dipahami oleh seorang di Indonesia yang menempatkan, ya. Yesus itu dianggap seseorang yang sudah mendapatkan pencerahan yang lebih tinggi sehingga dia diangkat jadi Tuhan. Dia diangkat jadi Tuhan. Jadi dia mencapai puncak kehidupan yang paling tinggi. Lalu dia diangkat jadi Tuhan. Sebelumnya dia bukan Tuhan. Itu paham yang sesat, ya. Itu mirip pemahaman Buddha juga. Itulah arti hidup menurut mereka. Bagaimana menurut Alkitab? Nah, mari kita lihat dulu, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini uang. Kemudian ditiup, hilang. Ternyata menurut Alkitab hidup itu seperti itu. Nah, mengapa demikian? Apa penyebabnya? Begitu, nanti kita lihat. Padahal hidup itu sebenarnya tidak seperti itu, tapi akibat dosa dia punya jangka waktu. Karena itu tema firman Tuhan, apakah arti hidupmu? Kepanjangan pendahuluan. Sudah dirancang, tidur serelinya, padahal sudah dirancang dia mau menulis 5 menit lagi. Memperingatkan. Nah, apakah arti hidupmu? Kemudian dikatakan Yesaya 46 ayat 7. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya. Jadi ternyata Tuhan yang menghembus tadi waktu itu, ya. Dengan nafasnya sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Ada suara yang berkata, berserulah, katanya. Datanglah Yeremia, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Jadi seperti rumput katanya, ya. Seperti rumput, akhirnya berubah
akhirnya. Makanya ada nyanyian bahasa Batak. Songon tunai nauli rupan. Otaknya dulu. Alai kira-kira isinya tubuh menubat dungi botari malus. Semaraknya manusia itu bagaikan rumput katanya, dan semarak itu apa? Yaitu kemegahannya. Apa semarak kita? Kita kan lahir ke dunia ini kan nggak bawa apa-apa. Nah, yang ditambahkan itu kepada kita apa? Ada keluarga, ada rumah, ada ladang, ada pakaian. Mungkin ada yang satu lemari, dua lemari, ada apa juga, ada sepeda motor, ada mobil, ada pendidikan, ada gelar, ada pekerjaan. Itu semarak. Itu sesuatu yang ditambahkan kepada kita. Kemudian kita meninggalkan dunia ini, semarak itu tinggal kita sendiri. Walaupun kita nanti masuk ke dalam kubur, masuk pada ke bajunya dan sepatunya, siapa tahu hari minggu gimana. Itu kan biasanya masuk air receh, kolektenan dong katanya. Tapi itu hanya sekedar apa? Sekedar hiburan jiwa yang berduka itu saja sebenarnya. Dan itu semua membusuk dalam tanah. Sepatunya semuanya dibawa. Walaupun itu dibawa, tetapi sesungguhnya tidak ada yang dibawa maksudnya. Jadi semarak itu yang ditambahkan kepada kita. Jadi kalau kita berjalan, orang kan berjalan sesuai dengan semarak yang dia punya kan, gayanya. Kenapa dia begitu? Karena ada semaraknya, ada yang dia punya, ada uangnya di bank, ada di dompetnya juga, ada di tasnya mahal begitu, pakaiannya necis. Ada kerabat-kerabat, amu-amu, hagabi, pasangan, itu semarak. Nah, jadi gaya hidup orang tergantung pada semaraknya. Tapi semarak ini akan tinggal. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa manusia itu seperti rumput dan semaraknya pun akan berlalu. Tentu Tuhan menciptakan manusia awalnya tidak seperti itu. Nah, jadi saya buat lagi pertanyaan ini, apakah arti hidupmu? Jadi katamu ini menjadi sebuah pertanyaan yang tertuju kepada kita. Hidupmu, dan kalau bagi saya hidupku. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu meminta jawaban yang tegas. Jadi misalnya ada terjadi dalam hidup saya ini sekarang, pertanyaan ini semakin tegas, semakin serius dipertanyakan. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi, supaya kita dengan tegas menjawab ini sebenarnya. Jawab. Apakah arti hidupmu? Dan katamu ini kita akan melihat, akan kita pertahankan, ya. 3 hal tentang hidupmu, bukan hidup kita saya bilang, tapi pertanyaan ini supaya lebih pribadi, ya. Karena keselamatan itu pribadi. 3 hal tentang hidupmu, 3 hal tentang hidupku. Jadi waktu saya baru mengalami sebuah tragedi, waktu saya ngajar disetir oleh Stephen, buka kamarnya, nanti kalau ada apa-apa langsung saya lari ke kamar untuk memulihkan diri. Setelah pulih, jadi saya ngajar lagi, begitulah. Satu malam saya nyanyi, saya sedih, saya nangis ya.
apa namanya, lagunya adalah lagunya Yakub waktu dikejar-kejar Esau itu. Joro Tuhan kami yakin nadi dan nama hodongaki naman jojo padahal kita ingin melakukan sesuatu, kok saya berhenti di sini Tuhan? Kok saya berhenti di sini? Karena saya mau lagi. Ini kegemaran saya datang ke sini, bukan karena gaji, Saya ingin berbagi tentang kebenaran. Karena masih banyak teman-teman walaupun Tuhan masih banyak yang belum memahami. Saya ingin berbagi. Apakah saya berhenti di sini? Nah, jadi pertanyaan ini pun menjadi dalam. Apa arti hidupmu? Lalu kita lihat ke belakang. Apa yang sudah kulakukan? Dan masih bisakah aku melakukan yang lebih lagi? Seberapa besar kualitas yang sudah kulakukan? Seberapa berkenan Tuhan pada apa yang sudah kulakukan? Nah, lalu kita evaluasi, ternyata kurang berkualitas. Masih bisakah aku mengubahnya? Apakah aku berhenti di sini Tuhan? Nah, itulah pertanyaan ya. Jadi persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya supaya kita serius menjawab. Jawab 3 hal tentang hidupmu. Yang pertama adalah, saudara-saudara, Bapak Ibu lihat di tangan Allah. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, bahwa hidupmu bermula oleh Allah. Hidupmu bermula oleh Allah. Allah lah yang memulai sebuah kehidupan sehingga saudara dan saya ada di dunia ini. Tidak ada sebuah kehidupan tanpa Allah. Apa arti hidupmu? Katanya. Apa tujuan Tuhan menciptakan engkau? Itu sama seperti sebuah pernikahan, seringkali saya khotbahkan. Tuhanlah yang punya ide pernikahan itu, dan Tuhan yang punya tujuan dalam pernikahan itu. Berarti sebuah pernikahan hanya menjalankan tujuan yang punya ide. Kalau Tuhan menciptakan kita, berarti kita harus, saudara-saudara, mengartikan hidup itu sesuai dengan sumber hidup itu. Siapa yang memulai hidup itu? Dikatakan di sini, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, termasuk kita.
yang ada di surga, yaitu makhluk-makhluk roh, dan yang ada di bumi, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, yang kelihatan yaitu kita, dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu jagat raya, yang kelihatan sejauh mata memandang, galaksi-galaksi, bumi, laut, hewan, burung, ikan sampai ke dasar laut. Kemudian dikatakan di sini, baik singgasana kerajaan-kerajaannya maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk Dia. Jadi kita itu diciptakan bukan untuk kita, untuk Dia. Makanya semuanya tentang Dia, untuk Dia. Lalu kita mengerti. Kalau ini kita pahami, kita makin mengerti menjawab pertanyaan ini. Apa artinya? Arti itu haruslah kita tahu jawabannya dari pencipta kita. Apa tujuan Dia menciptakan saya? Jadi kalau kita mengerti bahwa semua bermula dari Dia, berarti hidup nggak apa lagi, nggak sembarangan lagi, nggak apa. Karena Dia punya ide, punya tujuan. Dan untuk Dia, bukan untuk hidup saya, bukan untuk saya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nah, kita lihat lagi. Engkaulah sumber hidup semua makhluk. Dalam terangmu kami melihat terang. Jadi yang menghidupi semua makhluk ini adalah Dia. Dia yang menghidupkan. Baik makhluk yang tidak kelihatan malaikat maupun yang kelihatan. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara, ini yang tidak kelihatan malaikat, yang kelihatan manusia, ada tingkat 4 tingkat makhluk, ada hewan, ada tumbuhan. Ini semua dihidupi oleh Allah, karena Allah lah mula dari hidup itu. Jadi semua itu diciptakan untuk Dia, untuk kepentingannya. Untuk kepentingannya. Mazmur 136 ayat 25, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Jadi Dia memberi roti kepada segala makhluk, yaitu baik malaikat, manusia. Apa ada roti untuk malaikat kah? Begitu, nanti kita lihat. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ternyata semua makhluk itu bahasa Batak dipermulu. Mulu-mulu. Dipermulu-mulu Tuhan. Baik itu makhluk yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Kalau kita baca Mazmur 78 ayat 23-25, maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, ini untuk Israel, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Jadi orang Israel tidak mencari nafkah selama di padang gurun. Allah menurunkan dari langit. Apa dari langit itu? Setiap orang telah makan roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Jadi roti malaikat. Lalu kita berpikir, ada roti malaikat. Ternyata ada makanan spiritual,
yang spiritual itu diberikan kepada orang Israel menjadi makanan yang material. Sehingga mereka bisa hidup 40 tahun di padang gurun. Itu juga yang disediakan oleh malaikat kepada Elia yang sudah letih, lesu, berbeban berat karena dikejar-kejar oleh Isabel. Dia ketakutan padahal dia baru menyelesaikan tugas yang sukses luar biasa. Dia dikejar oleh seorang wanita, akhirnya dia terkapar di satu tempat. Dia putus asa. Jadi kadang-kala kita baru melakukan sesuatu kemenangan yang luar biasa, tapi tidak lama kemudian kita bisa saja lemah. Akhirnya apa yang terjadi? Elia bangun, makan roti, minum. Dengan roti dan air itu dia bisa berjalan 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Karena apa? Roti itu memberi sebuah kekuatan. Kekuatan karena itu berasal dari Allah. Ternyata itulah yang menyokong kehidupan para malaikat-malaikat ini. Kita tidak mengerti sepenuhnya. Tapi hanya ini teks Alkitab yang mengatakan bahwa orang Israel telah makan roti malaikat. Artinya adalah hal-hal yang membuat malaikat itu bisa hidup adalah ada support dari Allah mempertahankan mereka hidup. Dan akhirnya Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Nenek moyang kami telah memakan manna diberikan oleh Musa, tetapi Yesus berkata, bukan Musa yang memberikan, tapi Bapa yang di surga. Tetapi akulah roti yang sungguh-sungguh turun dari surga. Itulah artinya firman. Ternyata kebenaran itulah yang membuat seorang bisa bertahan hidup. Ya. Bagaimana kalau makhluk-makhluk yang sudah jatuh dalam dosa kok masih bisa hidup? Bapak Ibu kalau lihat misalnya di YouTube atau baca buku-buku rohani atau film-film sekuler, dari mana iblis itu bisa bertahan semakin kuat? Dari apa? Dari sakit hati, dari dendam orang. Jadi artinya iblis itu dikasih makan oleh orang-orang sakit hati, orang yang dendam. Ternyata itu sifatnya spiritual untuk menguatkan kuasa kegelapan ini. Demikian juga dengan malaikat, kalau mereka hidup sesuai kehendak Tuhan, kebenaran firman Allah, manna itu, mereka itulah yang mempertahankan mereka hidup. Dan apa yang bisa mempertahankan kita nanti hidup? Yaitu roti yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ini perlu dicerna dengan pengertian rohaninya, Bapak Ibu. Hidupmu itu bermula oleh Allah dan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kata untuk ini Bapak Ibu perhatikan, untuk Dia. Jadi kita itu diciptakan memang mandiri, tetapi demi kepentingan Sang Pencipta. Kita memang punya kehendak bebas, tetapi Dia mau kehendak bebas kita itu kita gunakan untuk Dia. Nah, kemudian ya kita singkat saja. Saya bilang singkat tapi jadi panjang. Nah, Bapak Ibu lihat gambar ini. Dia melihat bumi. Ini adalah Allah. Yesus Kristus ada air mata. Dia melihat bumi. Hal yang ketiga, Kejadian 6 ayat yang kedua tentang hidupmu. Kejadian 6 ayat 13, Allah mendidik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka
jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Yang kedua, hidupmu telah disalahgunakan. Ini firman Tuhan ini untuk orang-orang di zaman Nuh, tetapi pertanyaan ini berlaku sama kita. Poin yang kedua ini juga tetap berlaku sama kita. Hidupmu selalu disalahgunakan. Padahal kita diciptakan untuk ini. Hidupmu telah disalahgunakan. Setiap kehidupan yang disalahgunakan itu sedang menantikan penghakiman, pengadilan, dan pada akhirnya adalah penghukuman. Jadi walaupun ini terjadi di zamanmu, poin yang kedua ini juga berlaku bagi kita hari ini. Mengapa kita seringkali menyalahgunakan hidup kita, padahal kita sudah tahu bahwa hidup kita itu bermula oleh Allah dan untuk Dia. Tetapi kenapa bukan untuk Dia? Kenapa hidup kita ini untuk kita? Kenapa hidup kita ini untukku? Atau untuk kelompok? Kenapa bukan untuk Dia? Kenapa kita salah gunakan hidup kita ini? Roma 3:10 dan seterusnya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Bagaimana reaksi Allah melihat ciptaan itu, termasuk manusia? Dan pertanyaan itu akan terus dipertanyakan kepada kita. Apa arti hidup? Tetapi yang ketiga kita lihat 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi Yesus mati, Yesus datang ke dunia ini, Dia mati di kayu salib, Dia memikul segala dosa kita. Misinya apa? Supaya manusia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Karena awalnya Dia menciptakan kita itu untuk Dia. Untuk mengembalikan itu saja Allah harus bayar harga lewat kematiannya. Jadi saudara-saudara, poin yang ketiga, hal yang ketiga tentang hidupmu dalam bahasa Kristus sehari-hari, Kristus mati untuk semua orang, supaya orang-orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan mereka. Jadi Yesus Kristus itu dihidupkan kembali demi kepentingan kita. Jadi lewat ayat ini kita lihat kesempatan terakhir untuk hidupmu. Kesempatan terakhir. Saya tidak sebut kesempatan yang kedua. Kalau kesempatan yang kedua nanti ada yang ketiga, keempat. Tetapi ini kesempatan terakhir. Yesus sudah datang. Yesus akan kita rayakan setiap tahun. Tetapi sesungguhnya Dia sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Dia memberi kesempatan terakhir memulihkan kita kepada arti hidup yang semula. Untuk Dia. Kita menyalahgunakan kehidupan kita. Kita merusak diri kita. Kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, tidak ada tujuan. Tapi kesempatan terakhir ini jangan disia-siakan. Amin. Tidak ada korban yang kedua. Hanya satu korban sekali untuk selama-lamanya, untuk seluruh umat manusia.
Yesus untuk melakukan pekerjaan baik kita ini buatan Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelumnya kita diciptakan untuk hal-hal yang sesuai kehendaknya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau dulu kita nggak hidup di dalamnya, itulah yang membuat Yesus mati di kayu salib. Sekarang dia sudah mengampuni kita, dia memberikan kesempatan kepada kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kehendaknya itu, yaitu hidup untuk dia. Jadi setiap saudara beraktivitas, saudara harus berpikir, aku milik dia, aku hidup untuk dia. Berarti semua perilakuku itu harus menyenangkan Tuhan. Semuanya kepada Tuhan diperhadapkan. Perhadapkan semua pada Tuhan. Segala aktivitas kehidupan kita semua perhadapkan pada Tuhan. Karena kita bukan milik kita lagi. Sempat kita menjadi milik kita, tapi itu yang membuat kita berdosa. Kita mencoba kita menjadi milik kita sendiri. Justru itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Manusia ingin bebas, ingin merdeka, tetapi kemerdekaan yang dimiliki, yang diinginkan manusia justru itu yang memperbudak. Tapi justru ketika kita diperhamba oleh Tuhan, disitulah kemerdekaan yang sejati. Amin. Jadi saudara-saudara, Anda direncanakan bagi kesenangan Allah. Tuhan yang merencanakan. Tuhan yang merencanakan saudara dan saya ada di dunia ini. Di sisa usia kita, kesempatan yang Tuhan beri, jangan sia-siakan. Anda dibentuk untuk melayani Allah, bukan melayani diri sendiri, tapi melayani Dia. Seperti Yesus yang melayani Sang Bapa. Malaikat-malaikat diciptakan untuk melayani Allah, justru Lucifer melayani diri sendiri. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus melayani Lucifer itu sendiri. Melayani kedagingan, melayani keinginan sendiri. Saudara dan saya diciptakan, dibentuk untuk melayani Dia. Dan Anda diciptakan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Artinya ada proses untuk mencapai keserupaan. Tetapi saudara, arah saudara sudah jelas bahwa aku ini adalah miliknya Dia. Dan arahnya makin jelas saudara-saudara, makin serupa dengan Dia. Itulah arti hidup. Hidup kita awal sudah jelas. Yang kedua, kita lihat kita menyalahgunakan hidup kita. Yang ketiga, Tuhan memberikan kesempatan terakhir untuk hidup kita lewat pengorbanan. Ada harga yang dibayar untuk itu. Dia tidak hanya minta kembali karena tidak ada kuasa untuk kembali, tapi Dia harus membuat sebuah titik balik. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus sebuah titik balik. Tidak ada kemampuan manusia untuk berbalik ke sana, nggak ada. Tapi kematian dan kebangkitannya itu adalah kuasa untuk membalikkan kita ke sana. Itu yang disebut dengan titik balik. Itu yang disebut dengan kelahiran kembali, lahir baru. Lalu kita berproses semakin serupa dengan Dia. Di dalam, jadi di sepanjang perjalanan kita harus menyadari, aku ini milik-Mu Tuhan. Aku tidak akan menggunakan tubuhku untuk dimiliki oleh dunia ini. Berarti semua tingkah lakuku, semua aktivitas hidupku harus mengarah ke sana. Bahkan semua pendidikanku, pekerjaanku, profesiku, rumah tanggaku, segala sesuatu dalam hidupku itu adalah
milikmu Tuhan. Dan aku adalah milikmu. Aku harus melangkah ke arah. Itulah arti kehidupan itu yang sesungguhnya. Bapak Ibu, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Alkitab. Amin. Amin. Dan ini akan selalu diingatkan pertanyaan ini ketika kita melenceng dari Tuhan. Apa arti hidup? Dan pertanyaan ini akan menolong kita, mengingatkan kita untuk berjalan di relnya Tuhan, di jalan-jalannya Tuhan. Tidak ada kematian Yesus kedua kali, tetapi kesempatan terakhir ini adalah untuk kita. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk supaya kita kembali kepada kepemilikan Tuhan, bahwa kita adalah milik Allah. Ketika kita menyadari kita milik Allah, maka apa yang Tuhan katakan nggak susah lagi. Ketika kita diminta jangan melakukan ini, udah gampang. Jangan berdosa, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Kenapa anak Tuhan masih susah lepas dari dosa ini, susah lepas dari dosa ini? Dia belum menyadari bahwa dia milik Tuhan sepenuhnya. Semakin kita mengerti kita ini milik Tuhan, kita hidup untuk Dia, bukan untuk kita, bukan melayani diri kita, tapi melayani Tuhan. Maka dengan itulah caranya kita sanggup melakukan apa yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu. Mari pemain musik silakan datang.